Halo warga Surabaya, kalian udah pada tahu belum nih? Di kota Surabaya ada satu gedung cagar budaya yang dulunya merupakan Bank Nasional Republik Indonesia pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Mau tahu selengkapnya? Yuk ikutin ceritanya. Satu, The Javasche Bank atau yang disingkat dengan DJB adalah Bank Sentral Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1828 di Batavia atau Jakarta. DJB ini memiliki beberapa cabang di seluruh Hindia Belanda, termasuk di Surabaya. Pembangunan cabang The Javasche Bank di Surabaya didirikan tahun setelah pendirian Bank di Batavia, yaitu pada tahun 1829. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan gedung DJB sebagai cagar budaya. Upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga keaslian bangunan dan menghidupkan kembali sejarahnya. Gedung ini menjadi salah satu objek wisata sejarah yang menarik di Surabaya, menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Saat ini, gedung DJB telah diubah menjadi Museum The Javasche Bank. Museum ini menampilkan berbagai koleksi dan informasi terkait sejarah perbankan di Indonesia, khususnya peran The Javasche Bank dalam perkembangan ekonomi di Surabaya dan sekitarnya. Gedung The Javasche Bank di Surabaya adalah saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah perbankan di Indonesia. Dengan arsitekturnya yang megah dan sejarah yang kaya, gedung ini tidak hanya menjadi bagian penting dari warisan budaya Surabaya, tetapi juga memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi dan sosial di masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Gedung DJB yang saat ini berdiri dibangun pada tahun 1910. Arsitektur gedung ini dirancang dengan gaya neo-renaissance yang elegan, yang merupakan ciri khas arsitektur kolonial Belanda pada masa itu. Gedung DJB berfungsi sebagai pusat kegiatan perbankan di Surabaya, yaitu melayani transaksi keuangan, pemberian kredit, dan pengelolaan kas negara. Sebagai cabang dari Bank Sentral, gedung ini memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian wilayah timur Hindia Belanda. Selama pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, gedung ini diambil alih oleh pemerintah pendudukan dan digunakan untuk keperluan mereka. Setelah Perang Dunia II berakhir, gedung ini kembali berfungsi sebagai bank. Gedung ini dirancang oleh arsitek terkenal dari Belanda, yaitu Profesor Hendrik Petrus Berlach, yang juga dikenal sebagai Bapak Arsitektur Modern Belanda. Gedung DJB berfungsi sebagai pusat kegiatan perbankan di Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, DJB dinasionalisasi dan menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Gedung di Surabaya ini kemudian menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu, gedung ini sempat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai kantor beberapa instansi pemerintah. Meskipun fungsinya berubah-ubah, nilai sejarah dan arsitektural gedung ini tetap dijaga.